ku tetap setia untuk melayanimu. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi bagi kita. Pada saat ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, hari-hari yang sangat baik digunakan untuk datang memuji Tuhan ya. Ya, cuma kita ada yang masih masuk angin katanya ya. Datang bergantian. Ya, kita doakan supaya sembuh, sehat, waras dan diberkati sehingga tetap datang beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan di dalam ya, kita sudah 2 minggu ini kita berbicara dengan firman Tuhan yang berjudul kutuk ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Satu Korintus pasal 16 ayat 22. Ya, ini firman Tuhan menasihati kita supaya kita konsisten di dalam Tuhan. Ya. Sama-sama kita baca 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Ya, kita baca 2, 3 ya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ini adalah sebenarnya pesan firman Tuhan yang sangat keras bagi jemaat di Korintus waktu itu, di mana ya Rasul Paulus jadi seorang hamba Tuhan, juga rasul, penginjil, ya gembala. Wah, ini Rasul Paulus ini sungguh dia betul-betul dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena dia ya sebelumnya sebelum mengenal Kristus dia seorang yang menentang, seorang yang benci kepada Yesus. Tapi sudah dia mengalami perjumpaan kepada Kristus, ya hatinya berubah 180 derajat. Semangatnya berubah, visinya berubah, tujuan hidupnya berubah. Mestinya juga kita seperti itu. Amin. Ya, tetapi yang penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah supaya kita mengalami perjumpaan. Amin. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ya. Jadi kita harus mengalami perjumpaan. Karena mengikut Tuhan itu adalah hubungan sebenarnya, hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Jadi tidak sekedar agamawi, tidak sekedar rutinitas, tapi hubungan, ya. Nah, sehingga kalau kita betul-betul membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tentu di dalam mengalami pengalaman itu
tidak selalu kita mengalami atau situasi yang enak, situasi yang tenang, tidak. Tapi saat kita mengalami kesulitan, justru di situ kita mulai perjumpaan. Ya, misalkan di dalam Alkitab ada namanya Elia. Saat itu dia mengalami kesulitan yang sangat ya luar biasa. Kenapa? Karena dia akan diancam dibunuh. Ya, diancam dibunuh. Ya, siapa yang nggak takut diancam dibunuh? Pastinya akan takut, ya kan? Nah, tapi sesudah dia mengalami ketakutan, artinya dia tidak pasrah, dia melarikan diri tentunya, ya. Melarikan diri, ya dalam secara manusia dia berkata, ya Tuhan, aku sudahlah, cukuplah sampai sekian, ya. Cukuplah sampai di sini, aku melayani Engkau, udah cabutlah nyawaku, seperti itu. Nah, tapi justru di situ, dalam situasi seperti itu, Tuhan datang menjumpai dia. Jadi anak Tuhan, kalau kita mengalami kesulitan, ya jangan cepat-cepat putus asa, ya. Amin. Ya, jangan cepat-cepat putus asa. Justru di situ Tuhan datang berjumpa dengan kita. Betul kan? Ya, jadi Elia seperti itu. Nah, sama juga ya peristiwa murid yang paling dikasihi namanya Yohanes. Wah, itu luar biasa itu, Pak. Jadi sepanjang dia bersama dengan Yesus, dia adalah murid yang paling kasih, karena sewaktu perjamuan terakhir, Yohanes yang paling kasih dia bersandar di dada Yesus. Wah, itu luar biasa kan? Dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu selalu Yohanes hadir. Yohanes, Petrus, dan Yakobus, 3 orang ini. Nah, jadi dalam perjalanan hidup mereka sewaktu Yesus hadir secara manusiawi, ya Yohanes melihat dan tahu persis, menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi begitu Yesus naik terangkat ke surga, mereka mengalami aniaya, ya kan? Aniaya dari orang-orang Roma, ya. Nah, yang waktu itu rajanya siapa? Herodes. Ya, mereka mengalami aniaya, ditangkap, ada yang dibunuh. Nah, jadi mau tidak mau mereka harus menyelamatkan diri. Nah, Yohanes ini dia ditangkap karena dia memberitakan Injil. Dia ditangkap, dibuang ke Pulau Patmos, kan? Patmos sebelumnya dia dibuang dulu ke minyak yang kuali ada minyak goreng yang mendidih, dimasukkan ke sana. Nah, oleh Kaisar Nero, kaisar yang paling kejam, kerajaan Romawi. Nah, dimasukkan tapi tidak mati kan? Tidak mati. Nah, Kaisar Nero putus asa. Ya udah dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu salah satu pulau yang saat itu pulau yang mengerikan, ya kan? Nah, dengan harapan kalau dia ada di sana, nggak ada makanan, ya kan? Nggak ada orang, pasti mati. Nah, tapi justru di situ Yohanes mengalami perjumpaan lagi dengan Yesus. Luar biasa kan? Nah, jadi kita kalau kita mengalami persoalan kesulitan, nggak usah putus asa. Jangan cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Coba tetap kita bangkitkan jiwa kita, semangat kita, ya iman kita. Ya, siapa tahu saat kita mengalami kesulitan, di situ kita berjumpa dengan Tuhan, kan? Nah, Yohanes berjumpa lagi dengan Yesus. Jadi Yesus kan sudah bangkit ke surga nih, naik ke surga. Nah, tapi Yesus datang lagi kepada dia. Nah, waktu Yesus datang kepada dia, wah luar biasa. Jadi Yesus sangat disebutkan begitu menampakkan diri dalam kemuliaannya seperti api, disebutkan, ya. Pinggangnya seperti tembaga, matanya seperti matahari. Ya, rambutnya seperti putih mata disebutkan, kan?
Nah, jadi justru apa? Yohanes mengalami perjumpaan yang indah. Saat-saat mengalami kesulitan yang sangat berat. Nah, jadi anak Tuhan, jangan putus asa kalau kita mengalami kesulitan. Amin. Ya, tetaplah berharap, tetaplah setia, tetaplah percaya, ya, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Siapa tahu di situ kita mulai perjumpaan. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi Rasul Paulus ini, dia menasihati jemaat di Korintus ini, dia berkata bahwa karena memang jemaat di Korintus ini macam-macam tingkah lakunya, ya. Kalau Bapak Ibu masih rajin baca Alkitab, jemaat di Korintus ini, ya mereka sudah orang percaya, tapi banyak persoalan, banyak dosa yang masih mereka lakukan. Nah, itulah sebabnya di akhir, ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ini ayat 2 saya katakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, siapa saja, tidak terkecuali. Ya, walaupun dia Kristen, walaupun dia tua-tua, pemajelis, atau pendeta, penginjil, atau anak pendeta, siapa saja kan? Ya, orang kaya, miskin, siapa saja. Kalau tidak mengasihi Tuhan apa? Dikutuk. Nah, dikutuk. Nah, jadi ini pesan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus ini, ya begitu keras, karena memang dari awal-awal sebelumnya, 1 Korintus pasal pertama, sampai pertengahan, bagaimana Rasul Paulus menasihati mereka karena hidup mereka, ya di tengah-tengah perjalanan, mereka masih seperti orang dunia. Masih orang dunia. Ada yang berzina, ya. Nah, ada yang bersundal, ada yang selingkuh. Nah, apakah hidup anak Tuhan seperti ini pantas? Apakah hidup seorang yang mengasihi Tuhan seperti ini benar-benar pantas? Kan tidak. Nah, itulah sebabnya Rasul ini berkata bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Nah, kutuk Tuhan. Kutuk Tuhan. Nah, bagaimana kita ya bisa mengasihi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Tentu salah satunya adalah kita ya taat menuruti firman Tuhan. Amin. Itu harga yang harus kita bayar. Sama seperti ya Yohanes ini. Karena semasa ya Yesus datang ke dunia ini, dia bersandar tidak ada Yesus. Nah, tapi sudah Yesus naik terangkat ke surga, ya kan, yang selama ini secara lahiriah maupun secara rohani. Nah, Petrus berkata, ya, waktu Yesus berkata bahwa aku ya akan anak manusia akan mengalami penderitaan, akan ditangkap, akan disalib, akan mati dibunuh. Nah, Petrus dia sontak dia berkata, Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Nah, dengan harapan Petrus ini supaya Yesus tetap bersama mereka. Ya, kalau mereka kurang selalu ada, ya kan? Yesus menjadi raja bagi mereka secara jasmani. Maka waktu Yesus disalib itu kan, di apa itu? Salibnya itu kan disebutkan Yesus ya dari Nazareum, ya kan? Indri. Yesus raja orang Yahudi. Nah, Yesus raja orang Yahudi itu artinya kan? Yesus dari Nazaret raja orang Yahudi. Nah, Indri. Nah, karena Petrus ini dia sontak berkata seperti itu, Yesus berkata apa? Hai iblis, enyahlah daripada aku. Nah, jadi bagaimana murid-murid Tuhan mengalami, melihat semasa 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Nah, tapi sesudah Yesus disalib, ya dia ditangkap, dia disalib, dia mati. Ya, situ mereka kocar-kacir, kan? Maka kita lihat Petrus menyangkal. Nah, tetapi sudah Yesus bangkit, mereka mulai perjumpaan kembali, situ mereka dipulihkan lagi. Nah, lalu sesudah Yesus naik terangkat ke surga, ya secara jasmani kan mereka kehilangan, kan Yesus naik ke surga. Tapi kan secara rohani Yesus berkata bahwa walaupun aku pergi ke surga, tapi aku akan memberi apa? Penolong, ya kan? Aku akan memberi penolong. Rohnya, Roh Kudus.
yang sama dengan ya kuasanya Yesus waktu dia hadir di dunia ini. Nah, tetapi tidak mudah dengan mengimani kepercayaan itu mereka, sehingga waktulah yang menguji. Nah, maka kita lihat Yohanes ini begitu dia karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mencintai Tuhan, dia menuruti Tuhan kan? Dia menuruti, dia tidak mau menyangkal. Sekalipun dia harus ditangkap, diancam untuk dibunuh, dia nggak mau menyangkal. Nah, dia tidak mau menyangkal, tetap dia mencintai Tuhan. Dengan kata lain, dia tetap nurut kepada Tuhan, tetap dia taat. Nah, jadi anak Tuhan bahwa ya cara satu-satunya kita mengasihi Tuhan, kita harus menurut, taat. Amin. Nah, tidak boleh tidak. Itu harga mati yang harus kita miliki dalam hidup ini. Nah, di dalam dunia sekuler, pekerjaan, apa saja, bahkan sebenarnya ya misalkan orang kalau mengikut setan pun mereka harus taat kepada setan kan? Harus ada namanya tumbal, ya loh. Nah, Bapak Ibu pernah dengar namanya pesugihan, ya kan? Pesugihan, ya kan? Yang itu di Gunung Kawi. Nah, jadi mereka dijanjikan harta yang melimpah, tapi mereka harus taat. Taat apa? Mereka akan ada tumbal. Tumbal itu apa? Nyawa manusia. Nah, tapi mereka ya sudah, yang penting kaya, ya kan? Nah, itulah yang tawaran iblis. Nah, jadi anak Tuhan bahwa kita juga dalam Tuhan, mau tidak mau, harga mati yang harus kita miliki bahwa kalau kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, jadi anak Tuhan saya dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Nah, jadi Maranatha. Maranatha ini artinya adalah Yesus datanglah. Yesus datang kedua kali, seperti itu. Artinya Maranatha. Ada lagi juga, Maranatha, haleluya. Tuhan datang dari surga. Itu lagu Pentekoste saya. Luar biasa itu. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa kata terkutuk ini pasti dikutuk Tuhan. Nah, tak bisa, ya, tidak ada tolerir. Nah, jadi anak Tuhan bahwa memang kita harus mengasihi Tuhan. Amin? Harus mengasihi Tuhan. Nah, coba kita lihat dulu di dalam Matius pasal 25 ayat 41. Apa di sana? Ya, bagaimana di sana Tuhan Yesus mengutuk orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang mereka hanya Matius pasal 25 ayat 41. Ya, kita baca sana ya. 2, 3 ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, janganlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi ya bagaimana di sana Yesus berkata kepada iblis dan malaikat-malaikat. Jadi siapa itu iblis? Iblis itu adalah Lucifer, pimpinannya ya. Nah, ada pengikutnya, malaikat-malaikatnya katanya. Jadi setan itu banyak ya, pimpinannya Lucifer. Setan-setan itu malaikat-malaikatnya. Ya, pelayan atau pesuruh ya. Atau bawahan daripada Lucifer, malaikat-malaikatnya. Nah, jadi saya dikatakan bahwa jangan dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi ada orang-orang terkutuk di sana, manusia-manusia. Ya, kenapa manusia-manusia ini? Karena mereka hanya sekedar agamawi, ya, mereka tidak betul-betul membuktikan kalau mereka cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Lalu saya katakan, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi sebenarnya bahwa dari awal Tuhan merencanakan hukuman api neraka itu hanya untuk iblis, ya, hanya untuk iblis
dan malaikat-malaikatnya. Tuhan tidak pernah berniat menghukum manusia di neraka. Nah, itulah sebabnya kalau manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih mengampuni. Kalau hari-hari yang lalu kita nggak setia, Tuhan masih mengampuni kita. Amin. Masih mengampuni. Tapi kalau bagi iblis dan malaikat-malaikatnya nggak ada lagi pengampunan. Nggak ada pengampunan. Nah, itulah sebabnya bahwa betapa Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Amin. Saya kepada saudara dan kita semua. Jadi dia masih mengampuni kita. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi saya dikatakan, ya enyahlah, ya dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi ada manusia-manusia yang dikutuk Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak mengasihi Tuhan. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Ini penghukuman pada akhirnya, ya, penghukuman yang abadi, tempat penghukuman yang mengerikan, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, oleh karena itulah bahwa tidak ada pilihan, kita harus ya tetap memiliki iman kalau kita harus mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ya. Karena ya upah yang kita ada, yang Tuhan sediakan pun kepada kita adalah upah yang sangat ya luar biasa. Itulah hidup yang kekal di surga selama-lamanya. Tetapi sama juga orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, dikutuk Tuhan dan akan mengalami upahnya, dihukum bersama dengan iblis di lautan api. Nah, sekarang kita lihat dulu di dalam ayat-ayat seterusnya, tadi yang 41 ya. Sekarang kita baca 42. Baca 41. Oh, 42 ya, sorry. 42 tadi 41, sekarang 42 kita baca ya. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ayat 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Ayat 44. Lalu bila manakah kami melihat engkau lapar? Ya, ayat 44 ya. 44, 2, 3 ya. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit,